Halo excellent people, jumpa lagi dengan saya Melan Agustin, Senior Konsultan dari PT SSX Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas apa sih peran dari seorang leader dalam kaitannya memenuhi target atau mencapai target dari perusahaan. Seperti bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian pahami bahwa sebuah perusahaan dibentuk tentu untuk mencari keuntungan. Salah satu dari tujuannya. Nah, masalahnya adalah apakah tujuan yang ada di level atas, di pihak manajemen, strategi, tujuan, keinginan yang ada di level atas bisa diturunkan menjadi aktivitas yang produktif di level bawahnya. Sering kita temui, sering kita lihat bahwa banyak perusahaan yang sangat bagus strateginya, sangat keren tujuannya, tetapi ketika diturunkan menjadi sebuah aktivitas di level bawah, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada media atau tidak ada orang yang bisa menurunkan bagaimana tujuan dari perusahaan menjadi aktivitas dari perusahaan tersebut. Ya. Disinilah peran dari seorang leader. Saya akan tambah sekali lagi, leader itu bukan berarti harus di atasan atau bahkan dia harus menjadi seorang manajer. Leader itu kaitannya sangat luas. Pengertian leadership adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mampu atau mau mengerjakan sesuatu yang disepakati bersama. John C. Maxwell dalam bukunya dia mengatakan bahwa leadership is about influence, nothing more, nothing less. Artinya seorang leader harus mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa sehingga dia bisa membawa timnya, bisa memotivasi timnya mencapai hasil yang telah disepakati bersama. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi leader yang baik? Saya kasih tips para excellent people sekalian. Ada 3 hal yang harus para excellent people pahami di sini. Dalam menjadi seorang leader yang baik, yang pertama adalah excellent people harus bisa berperilaku seperti seorang pemimpin. Bagaimana para excellent people memberikan tugas, bagaimana memberikan penjelasan, bagaimana melakukan follow up, itulah salah satu perilaku dari seorang leader. Yang kedua, bagaimana seorang leader ini harus menciptakan sistem di area kerjanya, sehingga output yang dihasilkan ataupun hasil kerja yang nanti dihasilkan kualitasnya akan tetap sama. Ya, jangan kadang-kadang bagus, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak bagus. Artinya seorang leader harus bisa memikirkan sistem apa yang pas dalam area kerja saya, sehingga apapun yang nanti dihasilkan, apapun keadaannya, apapun situasinya, output yang dihasilkan akan tetap sama. Yang ketiga adalah tim. Seorang leader dituntut harus bisa menciptakan tim yang baik, tim yang solid, tim yang hebat. Ada beberapa fase dalam tim dan seorang leader harus bisa memahami hal tersebut. Kalau ketiga poin ini dikuasai oleh para excellent people, dijamin para excellent people akan menjadi seorang leader yang baik. Ya, seperti kita pahami bersama, organisasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Sebuah organisasi harus bekerja bersama-sama. Seorang pemimpin pun tidak bisa bekerja sendirian. Dia memerlukan timnya atau memerlukan bawahan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Lalu bagaimana nih nilai kepemimpinan itu bisa dimiliki oleh seorang leader? Ada 3 tahap, ada 3 fase yang harus dimiliki oleh seorang leader sehingga dia bisa menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Seorang leader harus mau menerima apa kekurangannya, harus mau mengakui apa kekurangan saya. Setelah melakukan assessment terhadap hal tersebut, lalu upayakan perbaikannya. Ini fase pertama, kenal diri sendiri. Di sini dikatakan seorang leader harus bekerja keras. Dalam hal apa? Memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya sehingga sesuai atau match dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Yang berikutnya adalah pengaruhi orang lain. Seorang leader dikatakan dia leader kalau dia mempunyai pengikut. Caranya adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Hal yang pertama adalah tetapkan visi. Seseorang akan mau mengikuti kita kalau punya kesamaan, di antara kesamaan visi. Caranya bagaimana? Pahami orang lain tersebut, bina hubungan baik,
dan komunikasikan. Dalam tahap ini kita bicara bekerja cerdas. Fase terakhir atau yang ketiga dinamakan sempurnakan hasil. Setelah bekerja, seorang leader dituntut supaya pekerjaannya itu selesai atau tuntas. Misal, ketika ada pekerjaan, ada masalah, bagaimana masalah tersebut bisa selesai sampai ke akar permasalahan. Pada fase ini, seorang leader harus mempunyai kemampuan analisa dan mempunyai kemampuan mengidentifikasi solusi masalah yang ada, sehingga pekerjaan dilakukan menjadi tuntas. Saya ulangi lagi, ada 3 fase: bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas. Kalau ketiga hal ini sudah berjalan dengan baik, maka dipastikan pekerjaan yang dihasilkan akan berkualitas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana dalam kaitannya peran pemimpin dalam mencapai target dari perusahaan. Sampai ketemu lagi di lain waktu dalam video-video berikutnya. Salam improvement.